funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror. Pak Menteri nggak punya nyali, saudara-saudara. Tidak mau menemui kita. I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Yang hadir di saat ini teman-teman gerakan koperasi dari Jawa Timur, dari kabupaten kota provinsi Jawa Timur. Adapun yang dituntut adalah mengeluarkan kata-kata redaksi draft RUU PPSK yang di situ di dalamnya ada koperasi akan diawasi oleh OJK. Sementara koperasi itu yang berkuasa atau kekuasaannya yang tertinggi adalah pada rapat anggota, bukan orang lain ya. Jadi kekuasaan tertinggi di koperasi itu rapat anggota, bukan dari pihak lain. Sementara kalau diawasi oleh OJK, OJK selama ini di dalam mengawasi saja, yang sudah ada saja, juga masih ada asuransi Jiwasraya. Saya ini juga nasabahnya asuransi yang sampai sekarang belum dibayar. Itu juga hasil pengawasannya OJK. Itu belum lagi pinjol-pinjol yang meresahkan masyarakat. Mengapa harus mengintervensi koperasi? Begitu. Bila mana hari ini tuntutan mereka tidak dikabulkan untuk mengeluarkan kata-kata koperasi di dalam draft RUU PPSK, maka akan ada gelombang lagi yang lebih besar dalam bulan ini. Kita akan terus menolak. Saya kira teman-teman Jawa Timur ini adalah bukti bahwa demokrasi dan otonomi koperasi itu harus diperjuangkan. Jadi itu yang paling penting, bukan yang lain. Teman-teman dari Jawa Timur datang ke sini untuk menunjukkan aspirasinya bahwa koperasi selama ini bisa bertahan tanpa bantuan. Selama ini yang namanya LPS hanya untuk bank. Selama ini yang namanya modal penyertaan hanya untuk bank. Selama ini bank itu menerima subsidi bunga, subsidi imbal jasa penjaminan. Bahkan kalau mereka bangkrut, itu mereka itu kan meminta ditalangi oleh negara. Jadi jelas sekali bahwa yang namanya koperasi itu kekuatan demokrasi dan otonominya itu sudah sangat penting untuk dipertahankan. Dan saya kira teman-teman yang sudah berjuang dari Jawa Timur ini kalau dibiarkan aspirasi ini tidak didengarkan, saya secara pribadi meminta kepada teman-teman gerakan koperasi untuk mobilisasi datang ke Jakarta untuk menjadi gelombang suara yang lebih besar lagi. Ini baru pertama kali, Pak. Teman-teman Jawa Timur inilah orang yang pionir untuk menolak RUU PPSK. Sesungguhnya RUU PPSK ini itu sebetulnya adalah pelegalan perampokan uang negara, saudara-saudara. Anda lihat di RUU PPSK itu isinya apa? Isinya adalah bailout. Jadi tujuannya kan untuk memitigasi resiko, ya membangun protokol mitigasi resiko untuk lembaga keuangan, perbankan dan asuransi ketika menghadapi krisis keuangan. Dan ada yang menarik lagi adalah untuk menarik investasi asing di sektor keuangan. Artinya ini adalah bentuk pembunuhan koperasi. Kenapa? Karena 99% sektor keuangan kita itu dibiarkan untuk dikuasai asing. Kalau Anda buka di undang-undang penanaman modal di sektor keuangan, kita terliberal di dunia. Malaysia itu hanya 17,5%. Amerika yang kita tuduh kapitalis saja ini membatasi kepemilikan asing di sektor keuangan itu hanya 30%. Indonesia 99%, saudara-saudara. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa kapitalisme dibiarkan mencengkeram republik ini dan liberalisme dibiarkan mengalir, dan termasuk koperasi ini
ini sebagai penghambatnya. Makanya teman-teman gerakan koperasi ini saya kira bukan hanya memperjuangkan yang namanya teman-teman Jawa Timur, gerakan koperasi Jawa Timur ini bukan hanya memperjuangkan koperasi mereka, tapi mereka memperjuangkan konstitusi, memperjuangkan harga diri mereka. Tidak boleh orang lain itu mencampuri urusan mereka kalau mereka bisa mengatur dirinya sendiri. Ini tata kelola negara macam apa kalau kayak gini kan? Nah, seperti itu. Kami dari gerakan koperasi pada dasarnya menolak bahwa koperasi itu diawasi oleh OJK karena memang tidak sesuai dengan jati diri koperasi. Koperasi itu asas dan prinsipnya adalah gotong royong, tolong menolong dan kekeluargaan. Oleh karena itu kami memandang bahwa kalau kita di OJK itu tidak tepat. Koperasi harus diurus oleh Kementerian Koperasi. Bahwa saat ini masih ada kelemahan, masih harus ada yang diperbaiki, kami setuju. Tapi itu himbauan kami, ayo duduk bersama Kementerian Koperasi dan Gerakan Koperasi untuk merumuskan aturan-aturan supaya koperasi itu ke depan menjadi besar. Dan koperasi juga diberi kesempatan yang sama untuk menjadi besar. Bukan ketika koperasi itu besar, kemudian itu kita harus diawasi oleh OJK. Tidak, kami mandiri, kami punya pengawasan, kami punya rapat anggota, dan itu bagian dari internal pengawasan kami. Kementerian Koperasi seharusnya mendorong dan mendukung koperasi ini supaya kuat. Bukan solusinya kemudian koperasi itu diawasi oleh OJK. Mungkin salah satu triggernya adalah ada 9 koperasi bermasalah itu. Tetapi mohon maaf, karena barangkali pengertian dan pemahaman dari pejabat-pejabat di Kementerian Koperasi ini yang kurang paham terhadap koperasi, di luar sana ribuan bahkan puluhan ribu koperasi yang bagus, koperasi sejati itu masih banyak. Nah, tinggal diperbaiki saja aturan-aturannya supaya koperasi di Indonesia ini menjadi kuat. Koperasi itu adalah sosok guru perekonomian Indonesia. Harus diingat itu. Kami harus diberikan kesempatan yang sama supaya kami bisa sejajar dengan swasta, dengan BUMN. Jangan batasi kami dengan aturan-aturan yang justru untuk mengkerdilkan koperasi itu sendiri. Seharusnya negara ini berlaku adil supaya koperasi itu kuat. Koperasi milik rakyat, terutama kaum bawah. Dan kita harus kuat. Ini hari ini bukti bahwa betapa kalau koperasi itu bersatu, maka kita bisa apa saja. Dan teman-teman sudah sepakat, inilah bentuk penyuaraan kami, aspirasi kami. Saya berharap suara kami ini bisa didengar oleh pemerintah. Karena apa? Penolakan itu di seluruh Indonesia. Dan apabila suara kami hari ini tidak didengar, maka kami siap untuk lebih besar lagi yang akan datang menyuarakan aspirasi koperasi Indonesia. Penyusunan tim-tim awal tidak diajak. Setelah kami bergerak, kami datang ke fraksi-fraksi di DPR, kemudian RDPU di DPR, itu baru kami diajak. Jadi semua usulan tim itu dari pemerintah, tidak satupun gerakan koperasi yang diajak bicara. Itu masalahnya. Iya, tim awal jelas bahwa koperasi itu mau dibawa ke OJK. Tidak ada perubahan. Kami berharap dengan apa yang kami suarakan, pemerintah DPR mendengar suara kita. Dan dengan nurani kita mengetuk mereka supaya melihat bahwa masih banyak ratusan ribu koperasi, puluhan ribu koperasi yang masih baik. Koperasi sejati, kami saling tolong-menolong di antara anggota kita. Kalau tidak sesuai ruh dan azas tentunya berbeda ya. Ibarat agama, kita agama Islam, masa suruh mempraktekkan tata cara beribadat dengan agama yang lain. Itu prinsipnya. Kekhawatirannya apa Pak kalau OJK turun tangan gitu? Kita tahu bahwa OJK itu aturannya baku, standar. Koperasi ini sangat beragam. Walaupun sangat beragam, tetapi kami prinsip-prinsip koperasi tolong-menolong dan gotong royong itu masih kita junjung tinggi. Dan kami diawasi oleh anggota-anggota kita melalui RAT. Di dalam koperasi juga ada pengawasan, ada dewan pengawasnya, ada badan pengawasnya.
Tinggal persoalannya aturan dari Kementerian Koperasi ini yang harus diperbaiki, menyesuaikan zaman. Aturan apa Pak yang perlu diperbaiki? Aturan kita memang kita akui itu dari tahun Undang-Undang 25 tahun 92 ya, sudah lama. Barangkali memang perlu disesuaikan. Akan tetapi libatkan kami gerakan koperasi di dalam penyusunan aturan-aturan yang baru itu. Karena apa? Produk undang-undang nanti yang akan melaksanakan adalah kami para koperasi ini. Ketika kami tidak tahu dianggap melanggar, maka kami melanggar undang-undang. Itu persoalannya. Masih banyak. Kami dari koperasi sudah memberikan banyak konsep untuk penguatan daripada pengawasan itu sendiri. Anehnya di Kementerian Koperasi dulu pengawasan itu levelnya deputi, sekarang diturunkan menjadi asdep, bukan diperkuat koperasinya. Saya juga heran di Kementerian Koperasi ini sekarang ada perubahan nomenklatur, ada 3 atau 4 deputi yang ngurusi UKM, sementara yang ngurusi koperasi hanya 1. Harusnya koperasi itu diperkuat, mindsetnya harus dirubah, koperasinya diperkuat, UKM-nya itu ada di dalam anggota koperasi itu banyak, bukan UKM-nya yang diperkuat. Oke lah, sama-sama diperkuat, tapi koperasi tidak dipinggirkan. Bertemu dengan Pak Sesmen karena Pak Menterinya sedang COVID. Kita doakan supaya Pak Menteri cepat sembuh, cepat sehat, supaya bisa ketemu sama teman-teman gerakan koperasi. Saya bacakan dulu tuntutan kita. Yang pertama, pengaturan tentang tata kelola usaha sektor keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan dicabut dan ditiadakan. Kedua, pengaturan tata usaha sektor keuangan yang dilakukan koperasi kembali kepada Undang-Undang Nomor 25 atau Undang-Undang tentang perkoperasian yang baru. Ketiga, pengaturan semua lembaga jasa keuangan yang berbadan hukum koperasi atau yang bisa dimiliki oleh badan hukum koperasi dicabut dan ditiadakan. Yang keempat, pengaturan usaha sektor keuangan yang saat ini sudah dilakukan oleh koperasi sebagaimana diatur oleh ketentuan RUU Perkoperasian yang saat ini sedang diproses, diberikan kesempatan untuk mengubah dirinya menjadi koperasi atau menjadi PT. Yang kelima, pembuatan rancangan undang-undang tentang perkoperasian yang baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 90. Dua, kami minta untuk dilibatkan gerakan koperasi dalam pembahasannya. Setuju? Ya, jadi begini ya. Saudara-saudara, kita ada beberapa tuntutan ya. Contoh misalkan, dan sebenarnya apa yang mereka sampaikan itu sudah secara dengan apa yang dibahas di dalam keputusan terakhir pembahasan dengan Komisi 11. Contoh misalkan tentang kesepakatan untuk tata kelola usaha sektor keuangan ya, koperasi ini akan diatur di dalam Undang-Undang Koperasian. Jadi di dalam undang-undang rancangan undang-undang PPK saya akan mengatur ke lembaga keuangan bank maupun non bank ya. Kalau yang menyangkut koperasi diaturnya di undang-undang koperasi. Ya, tapi OJK itu yang mereka permasalahkan berarti benar-benar nggak akan intervensi ya Pak ya? Enggak, kalau OJK tetap mengawasi lembaga keuangan non bank maupun bank ya, baik badan hukumnya koperasi maupun koperasi. Itu sudah berjalan sekarang, sudah berjalan. Terus gimana Pak biar apa namanya berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan? Iya, jadi apa yang disampaikan tadi sebenarnya sama dengan yang sudah dibahas. Nggak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Dengan yang sedang dibahas di Komisi 11. Jadi aman, udah sama. Oh, tapi mereka tuh dari tadi tuh cuma pusing sama OJK ini tuh Pak, karena dengan adanya OJK di koperasi 0,4%
balas dana mereka tuh berarti buat OJK istilahnya nggak ngapa-ngapain. Nanti kan koperasi yang simpan pinjam bukan lembaga keuangannya ya. Koperasi simpan pinjam diaturnya di Undang-Undang Perkoperasian. Ini pemimpin, inilah pemimpin koperasi yang sesungguhnya yang begini. Cocok jadi menteri koperasi gantikan PDI lagi ya. Lebih mantap. Tata nggak punya partai, makanya lemah. The game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me.